Dan hai, kembali lagi dengan aku Litani Amerta. Semoga para pendengar masih selalu stay dan gak bosan dengan podcast ini. Karena juga aku udah lama sih gak upload lagi gitu. Karena apa ya, karena malas aja sih gitu. Gak ada karena males. Gara-gara males terus gak punya ide gitu. Padahal ya kalau misalnya kita gak males, ide itu akan datang dari mana aja sebenarnya. Entah itu ya dari apa yang kita amati, entah itu orang terdekat kita, entah itu mainan lama kita, ataupun ya foto-foto yang ada di galeri. Pokoknya banyak lah kalau misalnya kita gak males. Tapi kalau misalnya udah timbul rasa males, mau baca buku segimanapun, mau ngobrol dengan orang segimanapun, ya tetap gak akan muncul ide-ide itu gitu. Namun di podcast kali ini, ya udah, kita semua udah tahu bahwasanya di hari ini, di uploadnya podcast ini adalah di penghujung tahun, yang mana dulu pas di penghujung tahun yang tahun lalu kita mempunyai harapan, kita mempunyai resolusi tentang bagaimana ke depannya. Kita punya hal-hal apa yang harus kita wujudkan supaya ke depannya gimana gitu. Namun ketika tahun baru itu muncul, jebret gitu, dari Januari itu tuh ya udah kayak Januari habis, Februari, Maret, April sampai sekarang, dari semua banyak yang kita lalui, dari semua hal yang kita alami, bahkan sampai kita ngerasa kenapa aku itu nggak sebahagia tahun lalu gitu. Bahkan ada yang berpersepsi bahwasanya kenapa aku nggak kayak dulu ya gitu. Kayaknya kebahagiaanku yang terakhir itu ada di tahun lalu. Sekarang ini jadi ngerasa stuck, jadi ngerasa khawatir, terus kayaknya di tahun-tahun ini setelah tahun lalu, kayaknya inilah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Kayak gitu kan, agak sedikit apa ya, ceringe aja gitu bagi kita. Jangankan untuk mewujudkan mimpi yang bukan mimpi sih, jangankan untuk mewujudkan resolusi yang kita tulis di akhir tahun kemarin gitu, bahkan untuk membuat diri sendiri kayak tenang, buat diri sendiri kayak ya bahagia lah gitu, itu juga kayak kita mengalami kesulitan walaupun pada akhirnya kita berhasil akan itu gitu. Tapi kadang ketika berhasil jatuh lagi, ya seakan-akan kita lupa akan resolusinya, kita sibuk memperbaiki diri, dan itu nggak salah juga sih gitu. Ya itu nggak salah juga gitu. Bahkan kalau aku pikir ya, kalau misalnya kita di tahun kemarin tuh udah buat resolusi segala macam, kayak di tahun kemarin, di tahun 2002 gitu kan, di awal-awal 2002 kayak pengen ke Gunung Rinjani, kayak pengen bisa berbahasa asing, terus punya pekerjaan yang ya dream job, ya punya segala macam lah gitu. Tapi ketika awal tahun 2002, ya kita mungkin masih punya semangat untuk itu, kita masih punya mindset untuk mewujudkan itu gitu, gimana caranya gitu. Tapi setelah di tahun-tahun berikutnya ada beberapa yang ketidakmungkinan yang menghantam kita,
yang kita sendiri juga nggak tahu kenapa kita bisa diberikan cobaan yang segokil ini gitu. Nah, dari situ yang tadinya kita punya resolusi perlahan-perlahan mulai terlupakan. Bahkan ketika kita mengingat untuk mewujudkan resolusi tersebut, kayak ada perasaan gak pantas, kayak ada perasaan malu gitu. Karena diri kita itu masih terlalu berantakan. Ada satu hal yang membuat diri kita berantakan, ya apapun itu, macam-macam. Nah, jadi kadang kita ngerasa akhirnya basi resolusi ini gitu. Dari semua apa yang kita list kayak nggak ada yang terwujud. Lantas timbul pertanyaan kayak, ya jadi selama ini apa dong yang setelah dilewati? Rupanya setelah dipikir-pikir, yang dilalui ini adalah tentang kita sedang berjuang ataupun sedang berperang dengan diri kita sendiri, dengan isi kepala, memahamin diri kita gitu. Nah, kalau aku mengambil kesimpulan, ya awal-awal aku mikir kayak aku terlalu malu untuk membuka list tentang resolusiku dulu gitu, tentang apa-apa yang mau kucapai di tahun awal-awal 2022 gitu. Tapi makin lama dan makin kesini di akhir ini gitu, aku mikir gini, ya oke, mungkin dari beberapa list resolusiku satu pun gak ada yang kejadian sih gitu. Tapi udah gak apa gitu. Dan ada hal yang lebih penting berarti dari ini, yaitu selama setahun yang lalu, bahkan sampai detik ini, aku itu dihadapkan tentang bagaimana caranya untuk mengenali karakter diri, bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri, apa hal yang dilakukan ketika kita overthinking, apa hal yang kita lakukan ketika kita gabut. Kadang ya gimana kita bisa memaknai kesendirian, kenapa kita bisa menjadi sendirian. Terus ya seperti itu, intinya tentang diri sendiri gitu. Nah, jadi mungkin kalau menurutku ya, ketika kita bisa memahami tentang diri kita sendiri dulu, kita tahu gitu hal apa yang kita lakukan ketika overthinking. Kita juga udah paham makna dari sebuah kesepian, makna dari sebuah pengkhianatan. Terus dan pada akhirnya kita juga sendiri, kita udah paham tentang itu, kita juga udah tahu tentang itu gitu. Menurutku itu adalah pondasi supaya membuat kita sedikit tumbuh. Nah, pas kita tumbuh baru kita melanjutkan resolusi itu. Karena ini yang aku paham ya, karena di resolusi itu pasti kan kita mewujudkan suatu impian lah, atau ya mimpi. Kita mewujudkan suatu mimpi kayak pengen ke Gunung Rinjani semisal itu. Pasti kan ada challenge untuk kita menuju ke sana. Ya dari segi biaya gitu. Terus dari segi persiapan mental. Terus dari segi persiapan alat dan bahan, informasi dan segala macam. Nah, untuk mewujudkan itu pasti ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan. Harus ada hal-hal yang ya kita bekerja keras dalam hal itu gitu. Dan di usaha kita dalam bekerja keras untuk mewujudkan itu pasti ada yang namanya penolakan, kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan, ya apapun itu. Kayak ketika kita nyari dana untuk kesana lah gitu, butuh dana dong, mau berpergian. Terus kayak kita ditempatkan di suatu pekerjaan. Nah, di dalam situ kita mengalami konflik dan segala macam sampai kita kayak hampir nyerah, kayak ya udahlah, lupakanlah tentang naik Gunung Rinjani gitu. Jadi kayak
hilang. Nah, kalau misalnya pada saat itu aku diberi jalan untuk mewujudkan mimpiku dengan cara seperti itu, maksudnya dengan cara tidak mempelajari atau mengenal diriku dulu, mungkin aku akan bilang kayak, ya udahlah, yang kerjaan itu lupain aja lah gitu. Ini juga ya intinya ada kata-kata putus asa lah gitu. Dan ternyata kenapa, nah ini yang aku maknai ya gitu, kenapa pada saat itu aku dijauhkan dari resolusiku, ternyata aku disuruh belajar lagi untuk mengenal diriku gitu. Aku disuruh belajar lagi tentang memaknain semuanya gitu, memaknain apa yang dialamin orang-orang, apa yang dialamin teman-teman gitu. Ya di usia kita juga nggak pernah terlepas lah dari yang katanya overthinking lah. Ya mungkin aku udah entah berapa kali menyebut kata itu di setiap episodeku, bahkan di setiap episode ini, tapi ya memang itu kenyataannya dan memang itu yang dialamin oleh orang-orang seusiaku gitu, usia 20-an. Ya aku nggak tahu hal apa yang saat ini dipikirkan bagi orang-orang yang 30-an, 40-an atau 50-an gitu. Ya aku nggak tahu gitu. Andai pun mereka mengasih tahu, aku nggak dapat merasakan itu gitu. Suatu saat nanti ya aku akan mengalami itu gitu. Sama ya kayak kita ngobrol tentang overthinking sama anak SD. Ya mereka juga nggak ngerti gitu, karena ya belum ngalamin itu gitu. Nah itu tuh. Jadi makna dari semua ini adalah aku jadi lebih paham akan itu. Ya walaupun kadang ada hal-hal blunder yang aku alamin, tapi ya gak apa-apa gitu. Karena ketika kita mengalami suatu kegagalan, jangan menganggap itu sebagai kesialan kita. Justru anggaplah itu sebagai pembelajaran kita, yang mana itu bisa membuat kita tumbuh lebih kuat. Karena kita mau belajar di dalam situ gitu. Karena kita mau belajar di dalam kegagalan. Karena kita bisa nyari tahu kenapa kita gagal. Kita juga bisa penyebabnya apa gitu kan. Dan kita juga mencari tahu cara keluar dari hal itu gimana gitu. Nah itu. Ya mungkin punya harapan tentang resolusi itu di tahun depan nanti. Ya tetap gitu. Sehingga kayak aku jadi punya kesiapan untuk mewujudkan itu. Ya kesiapan dari segala kemungkinan yang akan terjadi, segala ketidaktahuan di depan yang aku nggak tahu apapun itu gitu. Nah itu, jadi punya kesiapan akan itu. Ya semoga kawan-kawan juga yang merasakan hal yang sama dan saat ini sedang merenung karena resolusinya juga nggak ada yang tercapai, bagiku nggak apa-apa, karena dari situ kita digiring untuk mempelajari diri kita dulu gitu, supaya juga kita punya kesiapan, supaya kita juga bisa kayak memantaskan diri. Kita pantas nggak sih mewujudkan itu? Kita pantas nggak sih berada di hal yang kita impikan itu gitu. Karena ketika kita udah mempelajarin itu semua, ketika kita udah cukup mengenal diri kita, ketika kita udah tahu hal apa yang kita lakukan ketika kita struggle, dan ketika kita berada di hal yang kita impikan, itu bisa bertahan lebih lama. Ya karena kita tahu hal apa yang harus kita lakukan kan. Jadi kayak nggak ada yang perlu disesalin, walaupun kadang hidup ini melenceng jauh dari apa yang kita rencanakan. Tapi ya itu uniknya kehidupan. Justru kayak
aku berpikir kayak justru membosankan kalau misalnya hidup ini selalu sesuai dengan rencanaku. Ya kayak ya udah gitu, kayak bosan, nggak ada kemungkinan yang gini lah. Kalau misalnya hidup sesuai rencana kita nggak akan menulis di rencana tersebut tentang kegagalan, tentang kesedihan dan sebagaimanapun. Yang kita tulis adalah sebuah pencapaian, kebahagiaan dan kebahagiaan. Itu terus menerus. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya adalah hidup itu bahkan melenceng jauh dari apa yang kita rencanakan. Karena aku yakin semua manusia itu nggak pengen merasakan kesedihan. Semua orang juga nggak pengen ngerasakan kegagalan. Tapi itulah yang dikasih dari kehidupan ini. Kita dikasih kegagalan, kita dikasih kesedihan dan cobaan apapun itu. Dan gak lepas dari situ kita juga dikasih bonus-bonus, yaitu tentang kebahagiaan. Enggak pun kita dikasih kebahagiaan, kita dikasih tahu caranya untuk bisa menghadapi itu. Ya walaupun gini, kadang ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan kita menjalani masalah itu dan masalah itu selesai, bisa aja ketika masalah itu selesai kita nggak bahagia, ya biasa aja. Nah itu menurutku itu kayak satu hadiah yang diberikan kehidupan gitu. Kita bisa mempelajari dan kita bisa memecahkan masalah dari masalah tersebut. Kira ya kan kebahagiaan itu berlangsung nggak lama sih di kehidupan kita. Justru manusia itu lebih cenderung ke kesedihan. Iya kan? Karena gini, contohnya gini aja sih. Jadi ya coba bayangin 1 tahun yang lalu tentang kebahagiaan apa yang membuat kamu bahagia banget gitu. Bayangin sekarang gitu. Rasanya gimana? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bayangin setahun yang lalu kamu ngerasakan kesedihan banget. Dan kamu rasakan di keadaan sekarang. Pasti aku bisa nebak justru lebih ngena di contoh kedua, justru lebih kena tentang kesedihan di tahun lalu daripada kebahagiaan. Dan oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog Litani Amerta. Dan aku minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari setiap episodeku, bahkan di episode ini. Buat teman-teman yang ngedengerin ini, enjoy terus lah. Gokil. Boom.